menjuarai Piala AFF itu belum tentu menjamin kualitas sebuah tim nasional. Menjuarai Piala AFF, menjuarai Piala ASEAN itu belum tentu bisa bersaing di level Asia. Singapura contohnya, saudara-saudara. Jadi ini tinggal pilihan saja, apakah kita akan memilih habis-habisan di Piala AFF atau kita milih habis-habisan di level Asia. Walaupun tidak selalu juara ASEAN itu loyo di level Asia. Contohnya Thailand. Thailand juga punya penampilan yang cukup bagus di Asia. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, negara apa aja, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, hari Selasa siang itu di Hanoi itu diadakan adalah drawing, pembagian grup, undian untuk Piala ASEAN 2024, ASEAN Championship namanya sekarang, bukan lagi Piala AFF, bukan lagi AFF Cup. Sponsornya masih sama, Mitsubishi Electric. Nah, itu dilakukan di Vietnam, drawingnya, undiannya, dan hasilnya saudara-saudara. Di grup A itu ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Kamboja, dan ada pemenang antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Brunei Darussalam dan Timor Leste akan menjalani playoff untuk memperebutkan tiket kelima di grup A. Sementara Indonesia, Vietnam, kemudian Filipina, kemudian Laos, dan Myanmar itu ada di grup B. Di grup B. Nantinya saudara-saudara, sistemnya adalah round robin. Setiap tim bertanding 4 kali, 2 kali home, 2 kali away. Dan itu sudah ditentukan diundi di drawingnya itu juga menentukan siapa yang jadi tuan rumah, siapa yang jadi tim tamu. Itu terjadi. Kemudian nanti juara dan runner up akan lolos ke semifinal dengan sistem home and away. Kemudian final itu dengan sistem home and away juga, saudara-saudara. Berdasarkan jadwal di sini, saudara-saudara, berdasarkan jadwal di sini, pertandingan Thailand melawan Malaysia itu akan diselenggarakan di Bangkok. Kemudian pertandingan Malaysia melawan Singapura akan digelar di Malaysia, di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sementara pertandingan Indonesia dan Vietnam itu akan diselenggarakan di Hanoi, dan pertandingan Indonesia melawan Filipina itu diselenggarakan di Jakarta, saudara-saudara. Jadi itu pembagian pertandingan yang menurut saya cukup penting itu di situ. Pertandingan pentingnya itu. Karena itu yang akan menjadi persaingannya di situ nanti. Malaysia bersaing dengan Thailand dan Singapura, Indonesia bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Itu 6 tim yang punya peluang untuk lolos ke semifinal. Walaupun nanti secara de facto, secara faktual itu kenyataan di lapangan itu ya kemungkinan hanya Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam yang punya peluang untuk lolos ke semifinal, bahkan bisa mencapai final, saudara-saudara. Turnamen ini sebenarnya bagus, saudara-saudara, bagus. Kita harus fair mengakui bahwa turnamen ini sebenarnya bagus. Ini adalah sarana bagi negara-negara di Asia Tenggara, bagi sepak bola Asia Tenggara untuk berkembang, untuk mendapatkan sebuah turnamen, sebuah kompetisi, sebuah pertandingan yang berkualitas lah seharusnya ya. Ide awalnya itu bagus, seperti itu. Jadi supaya sepak bola di Asia Tenggara ini sejajar dengan negara-negara di Asia lainnya. Karena kalau kita langsung bersaing dengan Korea,
Korea, bersaing dengan Jepang, bersaing dengan Arab Saudi itu ya berat lah, ada gap. Dan gap itu harus diselesaikan di level Asia Tenggara ini dulu, saudara-saudara. Itu ide awalnya seperti itu. Apa ya? Idealismenya menggelar Piala AFF, Piala Tiger dulu namanya, Piala ASEAN Championship itu ide awalnya. Tetapi kan masalahnya dunia ini berkembang. Dunia ini terus berkembang, sepak bola itu terus mengalami industrialisasi, globalisasi, dunia berputar, kemajuan itu selalu muncul di mana-mana. Dan sekarang ini FIFA itu kan sudah punya yang namanya FIFA Matchday, agenda FIFA. Pertandingan-pertandingan internasional dalam kalender FIFA, baik itu friendly match atau turnamen yang diselenggarakan di kalender FIFA maupun ajang resmi, misalnya kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, Piala Dunia, Piala Asia, kayak begitu. Nah, masalahnya ini si ASEAN Championship ini, Piala ASEAN ini, Piala AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Itu yang jadi masalah utama. Dan ketika dia tidak masuk dalam kalender FIFA, otomatis tim nasional, pelatih-pelatih nasional itu akan kesulitan memanggil pemain. Kesulitan, saudara-saudara. Bukan hanya pemain dari klub lokal, bukan hanya pemain dari klub dalam negeri, tetapi juga pemain dari, apalagi pemain dari luar sana, pemain abroad, pemain keturunan yang sekarang ini sudah banyak sekali beredar di Asia Tenggara. Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, itu banyak sekali pemain keturunan, Kamboja. Nah, itu kesulitan. Pemain keturunan, pemain yang abroad. Apalagi pemain di lokal pun juga pasti akan kesulitan. Karena klub juga pasti tidak akan mau melepas pemain. Klub juga keberatan melepas pemain ketika liga bergulir dan Piala ASEAN ini berlangsung. Itu masalah utama Piala ASEAN, masalah utama Piala AFF yang sebenarnya harus diselesaikan supaya gengsinya, supaya auranya, supaya turnamen ini menjadi turnamen yang bergengsi. Dengan tidak masuknya dalam kalender FIFA, dengan tidak digelar dalam kalender FIFA, ya otomatis nanti akan ada negosiasi antara tim nasional dengan klub. Seperti yang selama ini terjadi, saudara-saudara, ketika Piala AFF itu berlangsung. Di Indonesia ini misalnya, saya kasih contoh ya, di Indonesia itu biasanya nanti PSSI akan membuat peraturan bahwa klub hanya melepas 2 pemain. 2 pemain melepas, jadi setiap klub menyumbang 2 pemain. Itu biasanya seperti itu. Di negara lain kemungkinan juga hal yang sama. Di Malaysia itu juga yang sama. Tim seperti Johor Darul Taksim itu biasanya tidak akan mengizinkan pemain itu untuk tampil di Piala AFF. Walaupun itu pada jeda kompetisi. Biasanya ya, kemarin-kemarin kan itu di jeda kompetisi, di kompetisi yang sudah. Tetapi kan sekarang ini dengan kalender Liga Super Malaysia yang berubah, otomatis Piala AFF ini akan diselenggarakan bertepatan bersamaan dengan Liga Super Malaysia ketika masih berlangsung. Begitu pula di Indonesia, di Thailand, sama semua, saudara-saudara. Jadi kalendernya itu bertabrakan dengan kompetisi domestik. Jadi ini kemungkinan besar, ini prediksi saya, format dua pemain setiap klub ini kemungkinan akan diterapkan. Dan itu bukan hanya di Indonesia, kemungkinan besar juga akan diterapkan di Malaysia, kemungkinan besar akan diterapkan di Thailand, kemungkinan besar di Filipina. Saya nggak tahu di Filipina kebijakan seperti apa. Dan yang pasti pemain-pemain abroad, pemain-pemain yang merumput di luar negeri, misalnya pemain Filipina itu kan banyak yang merumput di Thailand, banyak yang merumput di Indonesia, banyak yang merumput di Malaysia, itu kemungkinan besar tidak akan bisa bergabung. Begitu pula Indonesia, pemain-pemain abroad ya di luar sana itu lupakanlah, itu pasti nggak akan bisa bergabung. Begitu pula Malaysia, pemain-pemain dari Johor Darul Taksim itu saya berani bertaruh pasti tidak akan bermain. Jadi ini akan menjadi turnamen yang menurut saya gregetnya akan kurang. Gengsinya akan kurang karena diselenggarakan untuk menjadi kompetisi terbaik di Asia Tenggara, tetapi para pemain terbaik itu tidak akan bisa berpartisipasi. Kali-kali juga saya sudah mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara-saudara nggak percaya silahkan dilihat di rekaman-rekaman sebelumnya, video-video sebelumnya. Saya mengatakan bahwa kalau ini ya Piala ASEAN, Piala AFF ini sudah tidak dianggap sebagai turnamen yang bagus, ya sebaiknya dihilangin aja, dihapus, dibubarkan saja, tidak usah digelar lagi.
tidak usah digelar karena percuma juga, saudara-saudara. Poin FIFA juga nggak dapat, kalaupun dapat minimalis sekali. Kemudian tiket ke ajang yang lebih tinggi juga tidak dapat, kecuali misalnya Piala AFF menjadi ajang untuk kualifikasi Piala Asia. Nah, mungkin itu beda cerita, atau menjadi ajang untuk kualifikasi apapun lah itu, Olimpiade atau Piala Dunia atau apa, itu beda cerita. Tetapi kan faktanya tidak. Jadi ini hanya semacam turnamen persahabatan sajalah. Anggap aja itu turnamen persahabatan, dan jumlah hadiah uangnya itu juga tidak terlalu banyak. Itu masalahnya. Kecuali kalau AFF memberikan hadiah uang yang banyak, misalnya $2 juta atau $5 juta. Nah, saya rasa itu pasti akan bersemangat orang mengejar uang, walaupun tidak ada turnamen tidak ada gengsi piala yang bergengsi lah, tetapi orang akan mengejar uang. Nah, itu masalahnya di situ. Masalah kedua yang seperti yang saya bilang, kalau memang AFF, Asosiasi Sepak Bola ASEAN, ingin membuat turnamen ini lebih bergengsi, ya seharusnya digelar dalam kalender FIFA. Disesuaikan kalendernya FIFA. Jadi ketika FIFA Matchday, ya walaupun FIFA Matchday itu biasanya hanya 2 pertandingan, ya dibuat sedemikian rupa formatnya supaya bisa berada dalam kalender FIFA. Kalau perlu juga lobby ke FIFA supaya ini diakui. Karena kalau ini akan terus-menerus begini, ya tujuan cita-cita AFF membuat Piala AFF ini berkualitas itu tidak akan tercapai, karena sudah pasti, saya berani bertaruh lah, sudah pasti tidak akan ada pemain-pemain terbaik yang ambil bagian di sini. Mereka pasti akan klubnya itu tidak akan mau melepas pemain-pemain ini, saudara-saudara. Lepas dari masalah itu, saudara-saudara, dalam sejarahnya Piala ASEAN ini, Piala AFF ini selalu dimenangkan oleh Thailand. Thailand itu yang paling banyak juara lah, kira-kira seperti itu. Mereka juara 7 kali, saudara-saudara. 7 kali tahun 96, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 dan 2022. Mereka hanya 3 kali menjadi runner up, 2007, 2008, 2012. Berarti mereka paling sering tampil di final. Kemudian di posisi kedua itu ada Singapura. Singapura itu 4 kali juara, 1998, 2004, 2007, 2012. Kemudian Vietnam itu 2 kali. Vietnam 2008 dan 2018, sementara Malaysia itu sekali tahun 2010 kalau nggak salah. Sementara Indonesia itu adalah negara yang paling sering menjadi runner up, spesialis runner up lah. Itu kayak negara induknya sana, Belanda. Belanda itu juga spesialis runner up. Runner up Piala Dunia itu. Indonesia itu runner up, dia 6 kali menjadi runner up tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020, saudara-saudara. Ini bagaimana untuk tahun ini? Apakah ini akan peruntungannya akan berubah? Saya nggak tahu, karena di Indonesia sendiri Ketua Umum PSSI sudah mengatakan bahwa Piala AFF ini, ya ASEAN ini, sudah bukan lagi menjadi prioritas. Dia mengatakan bahwa ASEAN Championship itu hanya dijadikan sebagai ajang uji coba, sebagai pertandingan persahabatan, pertandingan pemanasan, pertandingan untuk menguji pemain-pemain yang selama ini tidak menjadi pilihan utama di tim nasional senior ketika pertandingan resmi FIFA. Ini jadi kita akan menarik untuk melihat apakah pemain-pemain yang tampil ini pemain-pemain dari Liga 1, pemain-pemain dari Liga 2, atau pemain-pemain dari U20 atau U23. Itu masalah. Dan kalau itu bukan pemain-pemain utama, ya saya rasa susah juga bagi Indonesia untuk menjuarai piala ini lagi. Untuk pertama kali. Sebenarnya, saudara-saudara, juara atau tidak juara Piala ASEAN ini, Piala AFF ini tidak ada pengaruh apa-apa terhadap kualitas di level Asia. Kita sebut saja Singapura, saudara-saudara. Singapura itu, saudara-saudara, dia juara tahun 98, 2004, 2007, dan 2012. Sementara dia juga pernah dia sama sekali belum menjadi runner up. Jadi ketika dia tampil di final, dia selalu juara. Masalahnya, saudara-saudara, dari kurun waktu itu, Singapura ini tidak pernah ikut Piala Asia.
Itu masalahnya, dia tidak pernah ikut Piala Asia. Bahkan yang terbaru juga mereka tidak ikut Piala Asia. Selain itu, di kualifikasi Piala Dunia, Singapura itu juga tidak bisa tampil bagus. Mereka selalu gagal di putaran awal-awal, di putaran pertama. Itu masalahnya di situ. Jadi menjuarai Piala AFF itu belum tentu menjamin kualitas sebuah tim nasional. Menjuarai Piala AFF, menjuarai Piala ASEAN itu belum tentu bisa bersaing di level Asia. Singapura contohnya, saudara-saudara. Jadi ini tinggal pilihan saja, apakah kita akan memilih habis-habisan di Piala AFF atau kita milih habis-habisan di level Asia. Walaupun tidak selalu juara ASEAN itu loyo di level Asia. Contohnya Thailand. Thailand juga punya penampilan yang cukup bagus di Asia. Mereka ikut Piala Asia. Mereka tampil di kualifikasi Piala Dunia juga lumayan. Vietnam di eranya Park Hang-seo, mereka juga juara Piala AFF, tetapi mereka juga tampil bagus di level Asia. Mereka mampu tampil kualifikasi Piala Dunia 2022. Itu mereka mampu tampil sampai ke fase terakhir. Putaran ketiga kalau nggak salah, putaran ketiga atau putaran keberapa. Mereka bersaing dengan level-level elit Asia. Kemudian di U23-nya Vietnam asuhan Park Hang-seo itu juga mampu menjadi runner-up Piala Asia U23. Jadi memang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan maupun tidak ada kepastian apakah juara Piala ASEAN ini akan sukses di Asia atau tidak. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini hanya masalah selera saja. Rasa saudara-saudara ada baiknya untuk tampil di turnamen ini, baik PSSI, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, atau manapun itu yang tim yang sudah levelnya sudah berjuang di level Asia itu sebaiknya menampilkan pemain-pemain lapis kedua sajalah. Malaysia misalnya dia nggak bisa menampilkan pemain-pemain dari Johor Darul Taksim, ya tampilkan aja pemain muda U20, U23 atau pemain dari Liga Super Malaysia yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional. Begitu pula Thailand. Pasti saya yakin Thailand itu masa tada isi pelatihnya itu juga pasti akan menampilkan pemain-pemain lapis kedua. Indonesia juga sama. Sintayong itu tampilkan sajalah pemain-pemain lapis kedua, pemain-pemain Liga Indonesia, Liga 1 yang selama ini tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di tim nasional senior di level internasional FIFA. Itu diberi kesempatan. Filipina saya rasa juga akan melakukan hal yang sama. Karena pemain-pemain keturunan mereka, pemain-pemain abroad mereka pasti tidak akan bisa bertanding. Dan itu pasti mereka akan menampilkan pemain-pemain dari liga lokal. Nah ini kayak turnamen kayak begini ini mirip seperti yang ada di Afrika. Jadi Afrika itu mereka punya satu turnamen khusus. Kalau nggak salah Nation League atau Nation Cup gitu. Itu adalah turnamen yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika untuk pemain-pemain yang berasal dari kompetisi dalam negeri. Pemain seperti Andre Onana, kemudian siapa lagi? Achraf Hakimi tidak boleh ikut. Nah ini sebenarnya bagus kayak dibuat formula seperti ini tuh bagus supaya pemain-pemain lokal yang jarang mendapatkan kesempatan tampil di level internasional ketika ada FIFA Matchday itu bisa punya panggung, bisa mendapatkan pengalaman supaya nanti ketika mereka dipanggil ke tim nasional senior yang utama, mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain utamanya. Nah, saya rasa itu akan menjadi solusi yang jauh lebih bagus daripada menghapuskan turnamen ini karena sayang juga saudara-saudara karena sudah bergulir sejak 1990 berapa ya? 96 atau 98. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan tentang ASEAN Championship 2024, Piala ASEAN. Dulu namanya adalah Piala AFF, pembagian grup Piala ASEAN, Piala AFF. Ini sudah dilakukan di Hanoi hari Selasa, saudara-saudara, dan hasilnya di grup A itu ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Kamboja, dan ada pemenang playoff Brunei Darussalam atau Laos, saudara-saudara. Itu pemenang playoff-nya. Sementara di grup B, saudara-saudara, di grup B Indonesia dan Vietnam berjodoh lagi. Ada juga Filipina, ada juga Myanmar dan Laos. Oh, tadi yang satunya itu adalah Brunei atau Timor Leste, saudara-saudara. Brunei atau Timor Leste. Itu yang akan tampil di playoff. Dan tadi kita juga sudah membahas ini nanti
pertandingan ini sebenarnya kalau melihat bagan ini, kalau melihat pembagian grupnya ini sebenarnya pertandingan-pertandingan akan ada pertandingan menarik. Misalnya Malaysia melawan Singapura, Malaysia melawan Thailand, Indonesia melawan Vietnam, Indonesia melawan Filipina. Tetapi kan masalahnya apakah ini akan dianggap sebagai turnamen yang penting? Nah, itu masalahnya. Karena kalau ini tidak dianggap sebagai turnamen yang penting, otomatis para pelatih itu pasti akan menampilkan pemain-pemain cadangan, saudara-saudara. Pemain abroad itu kemungkinan tidak akan dibawa. Nah, itu di situ poinnya, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.